Oh, gitu sudah bisa Suara ya. saya terlihat, Oke lah. suara saya terlihat jelas. Kalau suara itu terdengar, Mas, bukan terlihat. Ini kita belum masuk ke bincang santai dulu, persahabatan begitu ya. Karena Iya sudah. Iya, iya. Rasulullah Saya ikutin Shallallahu Mas Alaihi saya. Wasallam itu bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi perdiskusian ini dasarnya adalah saya mencintai Mas Luis. Ane oheb atah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai karena sesama Wow. jenis, nauzubillah min zalik, ya. Jadi karena mencintai dalam arti sesama manusia. 1 jam kemudian. Nah, di Sekarang Mas situ, tunjukin mana kata Periklitos di situ. Ada nggak? nah, kan saya tadi sudah menjelaskan, Luis, ya. Oke, sebelum kita Sebentar. identifikasi ke Parakletos, Mas buktikan dulu. Ini di sini buktikan dulu kata Periklitos. Gimana kita mau identifikasi siapa Periklitos sedangkan Mas aja nggak ada buktinya ayat itu bicara Periklitos. Masih paling di halusinasinya Mas Nandar aja. Buktinya ini nggak ada loh bahasa Yunaninya Periklitos. Saya ajar bahasa Yunani sudah. Kai ego erotesot ton patera. Aku Ya. di sini ya. Mas bisa baca sendiri. Aku minta kepada Bapa, patera itu Bapa, bahasa Inggrisnya father toh. Patera, Bapa, dan alon parakleton. Alon ini yang lain, Mas. Parakleton itu sang penghibur atau penolong, penolong yang lain diberikan dosai umin. Umin itu siapa, Mas? Umin di sini. Orang Arab kah Umin di sini, Mas? Umin ini para murid Yesus loh. Sekarang kita ganti aja. Dan aku meminta kepada Bapa supaya memberikan penolong yang lain atau Muhammad yang lain, begitu maksudnya. Diberikan kepadamu, diberikan kepada murid. Nabinya Mas Nandar di sini. Coba dikasih isi di sini. Nabinya Mas Nandar cocok nggak kalimat ini? Yang Mas baru tunjukin aja mengatakan manuskripnya yang mana yang dirubah. sekarang loh. Kalau memang sekarang begini, kalau Bang Luis ya meyakini itu Parakletos, itu kan hanya mengutip dari kodek-kodek, ya. Manuskrip asli itu sudah nggak ada, sudah hilang. Berarti ya. berarti Mas bertanggung jawab untuk membuktikan mana manuskrip. Mas Nandar bilang itu udah hilang, tapi disuruh membuktikan bagian mana yang dirubah, siapa yang merubah, tahun berapa dirubah, nggak bisa nunjukin. Itu namanya nuduh, Mas. Ya, ternyata Yohanes itu adalah orang yang sudah sepuh, ya, dan orang yang sudah sepuh itu saya tidak meyakini begitu ya, bahwa dia mampu menulis kemudian orang-orang itu adalah menulisnya 200 atau 100 tahun kemudian, bayangkan. Nah, Ya. Jadi, iya. Ya. Ini untuk semua. Intinya kan dia harus, jadi gini Mas, intinya berarti yang dijanjikan ini harus ketemu murid Yesus, tetapi juga ketemu semua orang yang percaya kepada Yesus, kan gitu kan. Tapi kalau nabinya Mas Nandar kan tidak ketemu sama murid-murid Yesus, kalau memang betul dia yang menginsafkan banyak orang. Tapi kan janji Yesus ini tidak tergenapi sampai sekarang. Karena apa? Ternyata yang dijanjikan nggak ketemu sama murid-murid Yesus, benar nggak? Bukan. Salah kamu penafsirannya. Ya, kok bukan. Logikanya sudah jelas kok itu. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, daripadaku loh, bukan Allah Bapa loh, yang diterimanya daripada Yesus. Sebab segala sesuatu Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang ngutus Roh Kudus itu Yesus. Sekarang saya tanya Mas, nabinya Mas Nandar siapa yang ngutus?
Oke, sekarang saya jelaskan. Ya. Oke. Nah, Iya, udah jawab dengar dulu. pertanyaan. Kan saya yang jelaskan. Iya, makanya Kalau kamu orang syahadat iya, itu kamu tiada oke, Tuhan oke. selain Allah. Iya. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kalau Mas Nandar pegang Yohanes 16 ayat 7 sampai 15, yang ngutus Periklitos ini, Roh Kudus ini Yesus, bukan Allah saja. Oke. Yesus dan Allah mengutus Roh Kudus. Kamu Ya. kamu belum bisa menyanggah pernyataan saya, ya. Kan saya sudah nyatakan bahwa Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu eksistensinya telah ada, ya. Bahkan di dalam Lukas 22 ayat Gini, Lukas 25 ayat 22. Begitu. Ya, saya jawab. Iya. Oke. Saya jawab ya. Parakletos. Ini, Roh Mas Nandar kan bilang gini, bagaimana mungkin Roh Kudus kan sudah ada, sudah bekerja dari perjanjian lama sampai ini. Sebenarnya itu pun logikanya Mas Nandar sudah menentang. Mas Nandar punya logika sendiri. Pertama, Mas Nandar bilang di PL tidak ada Roh Kudus. Tetapi kedua, Mas Nandar bilang bahwa Roh Kudus sudah ada. Jadi logikanya Mas Nandar sudah kebentur. Oke. Loh, tidak ini loh. Onomatimo. Jadi Yesuslah yang mengutus. Iya. Bahkan seringkali Yesus mengatakan, aku yang mengutus, bukan aku yang menubuatkan. Bilang ini sini. Siapa yang mengutus di sini? Oke. Sebentar. Makanya aku jelaskan. Yang maksud diutus disebut adalah Yesus telah menyatakan bahwa nanti akan ada Nabi Muhammad SAW sebagaimana surat ya, As-Saff itu penafsiran. Yang surat ini loh, Bos. Ya, enggak penafsiran. Sama enggak? Kata utus sama nabi sama enggak? Menubuatkan sama mengutus sama enggak? Saya tanya dong, jawab dulu. Oke, sebentar dulu, sebentar. Tiga jam kemudian. Sekarang Anda kalau mengaku ini adalah nabi Anda punya masalah besar dalam penafsiran. Di Yohanes 16 ayat 7, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia, Yesus yang mengutus. Sekarang saya tanya untuk kesimpulan terakhir kali. Oke, anggap aja penumar Roh Kudus itu nabinya Mas Nandar. Kita anggap, tapi saya nggak percaya itu. Kita anggap begitu. Mas Nandar, apakah meyakini bahwa yang mengutus nabinya Pak Nandar adalah Yesus? Percaya nggak? Jawab. Yang mengutus sebentar. Oke, saya jawab dengan ayat ya. Saya jawab dengan ayat. Jawab aja langsung bagaimana? Ya, enggak. Saya enggak mau berdasarkan atas asumsi saya. Silakan, jawab pakai ayat. Habis itu kita simpulkan, sudah 2 jam. Wa mubasyirum bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ya. Jadi pengutusan Nabi Muhammad SAW itu telah dinubuatkan, telah dijabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam surat As-Saff yang berkorelasi dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16 itu. Ya, kesimpulannya diutus sama siapa? Karena kenapa? Diutus di situ kan apa? Kamu bilang. Diutus itu oleh diutus, bukan dinubuatkan, beda. Maksud saya diutus oleh Yesus kan? Iya. Diutus oleh Yesus ya kan? Diutus oleh Yesus di dalam manifestasi ayat lain itu adalah wa mubasyirom bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Artinya apa? Ayat apa? Ayat apa? Begini loh ya. Sekarang saya mau tanya. To the point aja, Mas. To the point. Begini. Nabinya Mas Nandar diutus sama Yesus apa enggak? Diutus sama Yesus apa enggak? Iya dan tidak. Tinggal itu. Dibaca itu bahasa Yunaninya itu dibaca. Masa mengutus diartikan menubuatkan? Dari mana ceritanya itu?